sahabat UTW, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mencari tahu permasalahan dari kijang super saya ini, di mana pada RPM rendah itu sepertinya pengapian atau minyak yang tidak lancar, kemudian ada bunyi ngelitik-ngelitik. Langsung saja ya teman-teman, sebelum kita bawa ke bengkel, ada baiknya kita coba untuk memeriksa sendiri. Nanti kalau tidak berhasil mungkin akan kita bawa ke bengkel. Langsung saja kita cek. Oke teman-teman, nanti kita akan coba cek beberapa hal ya, mungkin dua hal dulu yang akan kita cek pada kesempatan video kita kali ini. Yang pertama, kita akan periksa dulu ini tutup belkonya, dan kemudian juga kita akan pastikan kondisi olinya apakah berjalan dengan lancar, karena ketika dihidupkan mesinnya mobil ini ada bunyi ngelitik. Sangat tidak enak sekali kalau kita dengar ya teman-teman. Jadi kita langkah pertama yang akan saya periksa pada video kali ini adalah melihat olinya apakah bekerja dengan baik atau tidak. Namun sebelum kita lanjut teman-teman, buat teman-teman yang baru hadir di video ini ya, jangan lupa mohon bantuan di subscribe ya. Bukan maksud saya untuk mengajari teman-teman, karena saya juga bukan seorang mekanik, tapi saya senang untuk mencoba ya. Kemudian mohon bantuannya untuk di subscribe, like, and share. Jadi langkah pertamanya yang harus kita lakukan teman-teman, kita akan lihat kondisi pada indikator oli. Jadi kita hidupkan dulu switch oli, switch mesin. Nah, bisa kita lihat di sana lampu indikator olinya hidup, dan pada saat mesin kita hidupkan nanti semua lampu indikator harus mati kecuali rem tangan. Nah, sekarang kita coba teman-teman ya, kita hidupkan. Ya, ternyata lampu indikator olinya mati. Ya, berarti menandakan bahwa sebagai asumsi awal kita bahwa oli tidak ada masalah. Kemudian kita akan periksa bagian depan, nanti kita akan dengarkan bersama-sama ada bunyi ngelitik yang sangat tidak enak sekali di telinga kita. Kita periksa lagi bagian depan. Jadi kita lihat pada RPM rendah. Tuh, indikator olinya, lampu indikator olinya juga sudah mati. Pun demikian halnya ketika kita gas tinggi, lampu indikator olinya juga mati. Nah, pada saat mesin hidup, lampu indikator oli kita mati, itu menandakan bahwa oli kita bekerja dengan baik. Sekarang kita cek lagi ke depan teman-teman. Teman-teman bisa dengarkan ada suara ngelitik yang sangat tidak enak sekali di kuping kita. Jadi langkah berikutnya yang akan kita periksa adalah bagian ini, tutup belkonya. Sama-sama kita cek ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon kritik dan sarannya kalau memang yang saya lakukan ini tidak benar, karena silakan dikritik, karena saya bukan seorang mekanik. Baik teman-teman, langsung saja ini kita buka tutup belkonya ya. Kemudian konstruksi kita lepaskan satu persatu. Kita akan periksa tutup belkonya. Teman, ini sudah kita turunkan ya tutup belko beserta tali businya, kabel businya. Kita akan lihat kondisi tutup belkonya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini ada 4. Nah, ini kondisinya sudah sangat jauh, sudah habis, sehingga rotor
yang rotor platina itu mungkin jauh, dia tidak terjangkau lagi apinya, sehingga pengapian tidak optimal teman-teman. Ini bisa diperhatikan sudah habis sekali ya. Nah, kondisinya sudah habis ya, sehingga mungkin pengapiannya tidak optimal karena mungkin rotor itu jauh menjangkau pengapian, sehingga distribusi api ke busi tidak optimal ya. Bisa jadi itu penyebabnya. Jadi kita coba berhasil atau tidak. Nah, kemudian kondisi rotor juga kita periksa nih, sudah mungkin di bagian yang ini hitam ya, mungkin sudah saatnya dibersihkan. Kemudian juga di bagian yang ini nanti kita bersihkan. Nah, jadi posisinya seperti ini. Jadi rotornya sudah jauh ke bagian yang ini, sehingga pengapiannya tidak akan optimal, yang mengakibatkan distribusi api ke busi itu mungkin kecil teman-teman ya. Kita coba. Jadi langkah yang selanjutnya ini sebaiknya kita lakukan penggantian ya, penggantian tutup delco sehingga optimal nanti apinya teman-teman. Ini dia teman-teman ya, tutup delco nih, harganya cukup murah sekali teman-teman, hanya 80.000 ya. Itu sudah bagus ya, 80.000. Nah, bisa kita cek kondisinya. Nah, kalau kita cek ini kan masih sempurna sekali. Kalau yang baru ini posisinya seperti ini. Nah, sementara yang ini tadi itu sudah ada coakan seperti ini. Sudah ada coakannya, sudah habis. Apalagi yang satu ini. Nah, yang satu ini betul-betul sudah habis. Oh, sudah tidak bagus lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja ganti tutup delco-nya. Bagaimana caranya saya menggantinya teman-teman? Di tutup delco ini ada tulisan yang angka 1, kemudian ini angka 2 menandakan busi yang kedua, ada angka 3 menandakan busi yang ketiga, ada angka 4 menandakan busi yang keempat. Nah, kalau kita bukan mekanik seperti halnya saya, itu saya akan lepaskan satu persatu dari sini supaya tidak keliru nanti. Jadi kita mulai saja dari kabel busi 1 dan 2. Nah, ini di sini juga ada tulisan. Nih ada tulisan. Ini kabel busi 1. Kemudian ini kabel busi yang kedua. Jadi yang dua ini kita lepaskan teman-teman. Ya, ini kabel busi 1. Nah, langsung saja kita pasangkan di sini di kabel busi 1. Biar nggak sesat teman-teman. Biar kita sesat. Kemudian ini kabel busi yang kedua. Nah, ya, angka 2 ini. Langsung saja kita pasangkan di posisi kabel busi yang kedua yang ini. Ini yang keduanya teman-teman. Kedua, nampak ya? Nah, kita pasangkan langsung ke sini. Nah, kemudian berikutnya kabel busi yang ketiga. Ini ada angka 3. Nah, kabel busi yang ketiga. Langsung saja nih kita pasangkan di kabel busi yang ketiga. Ini terakhir kabel busi yang keempat. Nah, begitu caranya saya, sahabat OTW. Nah, ini yang keempat, ini ada angka 4 ya, 4. Langsung saja kita pasang. Nah, sehingga kita tidak akan sesat di dalam menyusun urutan kabel businya. Begitu cara saya teman-teman. Nah, begitu sudah selesai, kemudian ini kita bersihkan teman-teman. Ini kita bersihkan bagian yang ini. Kemudian juga di ujung di sini. Kita bersihkan dengan menggunakan amplas yang halus teman-teman.
Nah, ini kita bersihkan teman-teman, kita gosok pelan-pelan hingga nanti kerak-kerak yang warna hitam ini sebagai yang menyebabkan dia menghambat pengapian. Jadi kita bersihkan pelan-pelan seperti ini teman-teman. Oh ya teman-teman, bukan maksudnya ingin mengajari, bukan maksudnya saya ini bisa ya, hanya sekedar berbagi. Kalau misalnya suhu-suhu atau senior-senior yang lebih paham, kira-kira apa yang saya lakukan ini keliru, tolong ditulis di kolom komentar supaya saya tidak memberikan informasi yang salah atau informasi yang keliru. Nah, sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, kemudian di ujung ini kita amplas pelan-pelan saja. Yang penting kalau sekiranya ada kerak yang menghambat pengapian itu bisa hilang sehingga pengapian bisa berjalan dengan bagus gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, nampak kan ini? Nah, kita bersihkan. Kemudian juga biasanya yang penyebab ngelirik itu platinanya jangan terlalu renggang dan jangan juga terlalu rapat. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita coba kita pasang semuanya ya. Tutup delco, kabel busi dan rotornya ini. Setelah itu kita tes, hidupkan kembali mesin mobil apakah ada perubahannya. Oke teman-teman, untuk pemasangan tutup delco itu tinggal kita pasangkan saja di sini. Nah, tentunya mungkin teman-teman yang belum tahu bertanya bagaimana urutan kabel businya, itu kita sangat mudah sekali teman-teman. Ini dari paling depan, ini busi 1, ini busi 2, yang kedua 3, 4. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu kita memasangnya teman-teman. Ya. Sekarang kita pasang langsung tutup delco-nya. Oh ya, rotornya dulu kita pasang. Setelah kita bersihkan. Nah, sekarang oke teman-teman. Ini angka 1, berarti busi 1 kita pasang paling depan sini. Kemudian yang ini ada tulisan angka 2, berarti busi 2, urutan yang kedua dari depan, urutan kedua yang dari depan. Kemudian ini yang ketiga, ada angka 3 di sini. Nah, berarti busi yang ketiga kita pasangkan di urutan ketiga dari depan. Kemudian yang keempat kita pasangkan pada urutan terakhir, 4. Nah, kemudian baru dari koil terakhir kita pasangkan di sini. Ya, kita pastikan kencang. Kita kencangkan satu persatu. Juga kita kencangkan satu persatu. Kita kencangin lagi juga yang keempat, termasuk kabel yang koilnya. Nah, sekarang tinggal kita tes teman-teman. Bagaimana hasilnya, bagaimana perubahannya gitu. Baik teman-teman, kita hidupkan. Ya. Kemudian kita coba gas teman-teman. Kalau menurut pendengaran saya ini sudah halus teman-teman, sudah hilang. Sekarang kita coba kita tes kalau berjalan apakah pada RPM rendah dia masih juga putus-putus pengapiannya atau sudah mantap. Oke teman-teman. Ya, teman-teman, ini sudah kita tes pada RPM rendah, sudah berjalan dengan
mulus, tidak nyendat lagi, tidak putus-putus lagi. Nah, ini posisi gigi 2 teman-teman. Sekarang kita coba pindahkan ke gigi 3. Kita pindahkan ke gigi 3. RPM rendah. Nah, posisi pada gigi 3 teman-teman, RPM rendah, sudah berjalan dengan lancar teman-teman, tidak putus-putus lagi. Nah, ini masih posisi gigi 3 teman-teman, masih kita tekan di gigi 3. Nampaknya memang tutup delconya. Jadi tutup delco salah satu penyebab putus tidak lancar pengapian. Kemudian bunyi kletek-kleteknya juga sudah hilang teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengetesan dengan mengendarai mobil, kita bawa, ternyata memang ini kondisi delco yang lama ya teman-teman. Memang ini sebagai salah satu penyebab dari munculnya bunyi ngelitik-ngelitik. Jadi analisa saya bahwa pengapiannya tidak optimal karena sudah habis ini. Ada 4 saya tak tahu namanya nih teman-teman, yang ini sudah habis gitu. Sehingga apinya tidak optimal pengapiannya. Distribusi api ke busi itu mungkin kecil atau tidak rata gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share agar kami lebih bersemangat untuk berbagi video yang bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.